artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Eli. Selamat pagi Karya. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Hari ini yang tugas itu ada Kak Eli, ada Karya, juga nanti ada Kak Linda yang akan bawakan firman. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyi Kak Eli, Mas PA. Untuk itu adik-adik kita berdiri dulu. Iya. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Mas PA kayak kita akan nyanyi Kembali kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi happy. Happy ya. Pakai gerakan ya Kak? Iya, pakai dong. Ya. Tangannya di pinggang. Satu, dua, tiga. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang menjadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Eli. Oke, ayo kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini kembali kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai akan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Nah, Kak Eli, kita mau nyanyi lagi. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi hari ini harinya Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari
buka kitab kita. Lalu kita buka dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayatnya yang keempat sampai dengan 6. Karya sama Kelly nanti akan membacanya secara bergantian. Nanti di ayat yang ke-6 kita baca sama-sama ya Dari ya. Oke, dimulai dari Karya dulu. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oke, nah kita sudah baca Mazmur. Kita mau firman Kak, tapi kita nyanyi dulu Kak, sebelum kita dengerin firman. Kita nyanyi apa kali? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Yo. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baik, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kali kita mau dengerin firman Tuhan. Begitu kita panggil Kak Linda yang akan membacakan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka dulu dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, udah ketemu? Amsal perjanjian apa? Perjanjian lama Kak. Ya, betul. Amsal di perjanjian lama. Kita buka di Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Alkitabnya tetap terbuka aja ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati dengan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan juga segala sesuatunya masih kami rasakan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh kami dengar, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, bacaan kita dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Kita bacanya ganti-gantian ya adik-adik ya. Kalinda dulu, baru adik-adik. Nah, di sini nanti Kalinda dibantuin sama kakak lain yang lain. Oke? Udah dapat semua ya? Berkat dari hikmat. Udah belum? Oh, belum ya. Udah Kalinda tungguin ya. Kak Linda hitung sampai 3 deh. 1, 2, 3. Oke? Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, udah selesai bacanya firman Tuhan hari ini. Ini kitab Amsal ditulis oleh siapa adik-adik? Tahu nggak? Kakak lain ada yang tahu nggak ditulis sama siapa? Siapa ya? Siapa ya? Kelly, Karya, oleh Salomo. Nah, di sini dituliskan tentang hikmat, berkat sama hikmat. Setiap hari kita dikasih berkat sama Tuhan. Berkat nggak hanya lewat materi, tapi juga lewat apa? Kesehatan, kepintaran, nafas kehidupan, kebaikan. Itu semua adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih sama kita ya. Setiap hari itu harus diapain? Diucap terima kasih setiap hari. Nah, adik-adik, perbuatan baik, kalau kita melakukan perbuatan baik, di sini ada bacaannya. Di ayatnya yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan kalau engkau berbuat baik. Ada gak di sini adik-adik yang buat jahat? Ada ya? Ada yang buat jahat.
ada yang buat baik. Sebenarnya boleh gak sih buat jahat? Nggak boleh kan? Nah, sebenarnya buat jahat itu nggak boleh. Tapi kebanyakan adik-adik lupa kalau adik-adik udah buat jahat untuk orang lain. Tapi kalau adik-adik selalu berbuat baik, seperti yang dituliskan di sini, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, adik-adik dapat poin, dapat hadiah di sini. Ayo baca di ayat berapa? Di ayat berapa? Kalau adik-adik mengikuti perintah Tuhan Yesus, perintah Allah, adik-adik nanti dapat apa yo? Baca di ayatnya yang kedua. Adik-adik dapat panjang umur. Adik-adik dapat lanjut usia dan adik-adik ditambahkan apa sama Tuhan di sini? Sejahtera. Oh iya, Kalinda punya film pendek. Kalinda mau lihat nih adik-adik tonton film ini, lalu nanti setelah tonton Kalinda tanya adik-adik mau jadi yang mana. Oke? Ini dia filmnya, ditonton ya. Nanti Kalinda tanya lagi. Oke? Oke. Pak Budi, si orang jahat. Alkisah di sebuah desa, hiduplah dua orang sahabat. Yang satu bernama Tarma Budi, dan satu lagi bernama Pak Budi. Suatu hari, Pak Budi berpikir, "Aku sangat miskin, jadi aku harus mengajak Tarma Budi bersamaku dan pergi ke kota lain untuk mendapatkan uang yang banyak." Pak Budi berkata kepada Tarma Budi, "Sobat, jika seseorang berkelana ke daerah lain, maka ia akan mendapatkan pengetahuan, kekayaan, atau keahlian." Tarma Budi percaya dengan apa yang dikatakan sahabatnya. Lalu, kedua sahabat tersebut pergi ke sebuah negeri asing. Mereka mengunjungi banyak tempat. Mereka mendapatkan uang yang banyak. Dan dengan rasa puas, mereka melakukan perjalanan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Setibanya mereka di dekat desa, Pak Budi berkata, "Sobat, tidak aman jika kita membawa pulang semua harta yang telah kita kumpulkan. Karena keluarga, teman, tetangga, dan orang-orang terdekat kita pasti akan meminta uang kita. Karena itu, sebaiknya kita menggali sebuah lubang dan menyimpan sebagian besar harta kita di dalamnya. Kita cukup membawa sedikit uang saja." Tarma Budi berkata, "Baiklah, kita akan lakukan saranmu." Mereka menyembunyikan sebagian besar harta mereka di bawah sebuah pohon besar. Lalu, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dan hidup bahagia di sana. Suatu ketika di tengah malam, saat seluruh warga desa sedang tertidur dengan nyenyaknya, Pak Budi terbangun. Dia keluar dari rumahnya dan pergi ke tempat mereka menyembunyikan harta mereka. Dia mengambil semua uang yang disembunyikan di bawah pohon itu dan mengisinya dengan tanah seperti sedia kala. Dan dengan diam-diam kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Pak Budi pergi ke rumah Tarma Budi dan berkata, "Sobat, uang yang kita bawa pulang sangatlah sedikit, dan sekarang sudah hampir habis. Ayolah, kita pergi mengambil uang dari tempat kita menyembunyikannya." Tarma Budi berkata, "Baiklah, ayo pergi." Mereka berdua tiba di pohon itu. Setelah menggali, apa yang mereka temukan? Bejana tempat mereka menyimpan harta mereka hilang. Pak Budi berkata, "Hei Tarma Budi, kau berlaku curang padaku. Kau telah mencuri uang itu." Tarma Budi berkata, "Sobat, kekayaan milik orang lain tidak ada artinya untukku. Seumur hidup, aku tidak akan pernah mencuri." Tapi Pak Budi tidak mau melepaskannya dan berkata, "Tidak,
Tidak mungkin, kau bohong. Kau pencuri. Kau telah mengambil seluruh uang yang ada, karena selain aku, kaulah satu-satunya orang yang ada saat kita menyembunyikan uang di sini. Mereka berdua bertengkar, lalu pergi menghadap raja. Mereka memohon keadilan kepada raja. Pak Budi berkata, "Oh Paduka, Dewa Pohon sebagai saksinya. Jika Paduka bertanya kepada pohon tempat kami menyembunyikan uang kami, siapakah di antara kami yang mencuri, pohon itu pasti akan memberikan jawaban yang benar." Sang raja dan para menteri mempertimbangkan saran tersebut. Sang raja berpikir sejenak, lalu berkata, "Besok pagi, kalian berdua akan pergi ke pohon itu bersamaku." Sementara itu, Pak Budi memiliki ide lain. Dia merencanakan sesuatu. Dia pulang ke rumah dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah mencuri seluruh harta Tarma Budi. Jika ayah melakukan apa yang kukatakan, maka seluruh kekayaan itu akan menjadi milik kita." "Katakan, apa yang harus kulakukan?" tanya ayah Pak Budi. Pak Budi berkata, "Ada sebuah lubang besar di sudut pohon itu. Bersembunyilah di dalam lubang itu. Lalu pagi harinya, ketika aku bertanya kepada pohon itu, ayah harus mengubah suara ayah dan mengatakan bahwa Tarma Budi adalah seorang pencuri." Keesokan harinya, Pak Budi, Tarma Budi, raja, para menteri, dan seluruh warga desa berkumpul di pohon itu. Pak Budi berkata, "Oh Dewa Pohon, engkau adalah saksi. Mohon katakan kepada kami siapakah di antara kami yang mencuri." Dewa Pohon berkata, "Tarma Budi adalah pencuri." Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mari kita lihat hukuman apa yang akan diberikan kepada Tarma Budi. Di tengah kebingungan ini, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan ranting dan dedaunan kering di dekat lubang pohon, kemudian meminta mereka untuk membakarnya. Akibat dari pembakaran tersebut, asapnya masuk ke dalam lubang pohon. Ayah Pak Budi yang bersembunyi di dalamnya menjadi lemas terkena asap pembakaran. Dalam beberapa saat, nyala api juga menyambar ke lubang pohon. Wajah ayah Pak Budi terbakar. Dengan berteriak dan meraung-raung kesakitan, dia berlari keluar dari lubang itu. Semua orang sekarang tahu siapa penghuni pohon itu. Akhirnya, kebenaran terungkap juga. Sang raja memberikan seluruh harta kekayaan kepada Tarma Budi dan memasukkan Pak Budi ke dalam penjara bawah tanah. Nah, udah ditonton kan filmnya? Ada. Menurut adik-adik di situ ada orang baik gak? Ada. Ada orang jahat gak? Ada. Ada yang mengadili? Ada. Di situ ditulis di situ ada dua sahabat. Mereka bersahabat. Satu namanya siapa adik-adik namanya? Ayo. Tara Budi yang baik. Lalu yang jahat namanya Pak Budi. Dia sahabatan. Nah, Kalinda mau dari cerita ini adik-adik jangan seperti siapa? Pak Budi. Yang apa? Dia curang, dia pembohong, sudah mengambil harta bersama, tapi dia juga membohongi temannya dan membohongi. Di situ ada raja ya yang akan mengadili mereka berdua. Rajanya juga nggak bodoh ya, rajanya juga pinter. Masa iya? Karena rajanya melihat gitu di situ. Mau cari apa ya? Keadilan. Rajanya juga bukan cuma mau ngeliat doang, oh iya kata si A begini, kata si B begini. Rajanya nggak kayak gitu. Nah, lalu di situ terlihat kalau siapa yang jahat? Pak Budi.
Jadi adik-adik, Kalinda mau adik-adik jangan begitu. Kalau punya sahabat harus berteman baik. Jangan menjadi apa? Pembohong. Terus apalagi curangin temennya. Misalkan itu sama temen bohong, apalagi sama orang tua. Kalau misalkan nih mamahnya, misalkan siapa ya di sini contohnya? Dean misalkan, apa Jojo ya gitu. Dean tolong beliin mama apa misalkan sayur dulu dong di warung. Terus harga sayurnya 5.000. Jadi Dean bilang 10.000 boleh nggak gitu. Ini contoh ya, Dean mah nggak kayak gitu ya. Dean mah anaknya baik ya. Ini contoh, kalian kasih contoh. Nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh apa jadi pembohong. Kita harus jujur sama orang tua, sama siapa? Kalau ada guru sama guru ya, sama guru, opa, oma. Terlebih lagi orang lain tidak melihat, tapi siapa yang melihat kita? Tuhan Yesus. Seperti bacaan ini, kalau adik-adik jujur, adik-adik baik, lalu banyak hadiah yang Tuhan kasih. Lewat apa? Panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Oke adik-adik, ini firman Tuhan sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, Kelly, tadi kita udah dengerin firman Tuhan tentang yang baik dan yang tidak baik tuh, Kelly. Nah, sebelum kita doa, kita respon firman dulu nih, Kelly. Mau nyanyi lagu apa, Kelly, kita nih? Lagu apa nih kalian? Apa ya, Kelly? Dari Kidung Ceria, Kelly, 140. Judulnya Firman-Mu Pelita. Ya, adik-adik kita nyanyi dari Kidung Ceria 140. Ya. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, kita sudah merespon firman. Untuk itu kita akan doa syafaat, Kelly, yang akan dipimpin oleh Kalinda. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami boleh jadi anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, sehingga umur kami akan terus ditambahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera juga Tuhan boleh turunkan untuk keluarga, adik-adik, bahkan kekhalayan yang ada. Bapa yang baik, dalam rangkaian doa seperti ini kami berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada, terkhusus terlebih untuk gereja Tugu. Tuhan boleh berkati baik dalam pelayanan yang ada, baik pendeta Edi Rade, pendeta Ibu Masni Ida, bahkan Ibu Pendeta Mandagi Rompis beserta keluarga semua. Tuhan boleh berkati lewat anak, lewat pelayanannya. Biarlah kasih setia Tuhan boleh selalu ditambahkan untuk keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis diaken, pelkat, komisi, bahkan semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan boleh memberkati keluarga, pekerjaan, bahkan apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat bagi kehidupannya, bahkan kehidupan orang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, terlebih jauhkanlah bangsa dan negara kami dari bencana alam, bahkan peperangan. Biar damai sejahtera Tuhan berkati lewat pimpinan, presiden, wakil presiden, bahkan pemerintah, bahkan semua yang terlibat. Boleh Tuhan berkati dalam setiap langkah tindakan yang diambil. Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit, Tuhan, yang terbaring baik di rumah sakit atau di rumah. Tuhan boleh menyembuhkan lewat dokter, perawat, bahkan lewat obat-obat yang diminum. Biar kasih setia Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan.
Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter, obat dari segala obat. Dan kami imani ketika orang sakit berserah kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan adalah penolong yang ajaib, bahwa mereka boleh disembuhkan dan boleh beraktivitas kembali seperti sedia kalanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami, Tuhan, yang berada di rumah. Tuhan boleh memberkati adik-adik klien kami. Bahkan Tuhan boleh memberkati lewat setiap pendidikan, apapun yang mereka jalani, biarlah kasih setia Tuhan boleh memberkati adik klien kami. Ya Tuhan, ini doa syafaat kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah doa ini boleh Tuhan sempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kelly, sudah waktunya untuk kita memberikan persembahan. Nah, persembahannya tetap seperti minggu-minggu yang lalu digabungkan oleh mama papa untuk dibawa ke kantor gereja. Oke, kita akan nyanyi lagu apa, Kelly, untuk Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sesat kepada baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan doakan persembahan kita. Oke, Karya akan bawakan doa persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dapat berguna bagi pelayanan di dalam gereja-Mu. Berkati kami semua Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah kami semakin hari semakin Tuhan berkati oleh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kelly, habis ini kita mau ngapain, Kelly? Ibadah sudah selesai. Ibadahnya udah selesai cepet ya, Kelly ya. Iya. Ya ampun. Ternyata ibadahnya selesai, terus kita panggil Kalina. Kita panggil Kalina yuk. Oke. Kalina. Kalina. Iya. Di mana nih? Di tengah ya? Supaya kelihatan langsing kali indahnya. Kita mau tutup nih Kalinda nih. Kita mau nyanyi lagu Aku Bersuka Cita. Oke, biar semangat. Biar semangat Fatima. Fatima apa 6? 7. Ayo, kita mau nyanyi lagu Aku Bersuka Cita. Adik-adik berdiri ya. Kita nyanyi Aku Bersuka Cita. 1, 2, 3. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Kita dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Kita mau akhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari Minggu ini sudah selesai, dan biarlah lewat firman-Mu kami boleh menjadi anak yang lebih baik, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua. Ini doa kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami yang mengikuti ibadah hari Minggu ini, berkati orang tua kami, bahkan berkati orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa minggu depan ibadah hari Minggu pelayanan anak lagi ya Kak. Ya. Setiap hari Minggu jam 8 8. pagi.